Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 601. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Akan tetapi tidak dapat melarikan diri dari kejaran ahli surgawi itu. Dua semut bisa lari seperti ini, tapi sayangnya di depan orang suci ini kemana kamu bisa pergi? Kata ahli surgawi itu, dia mencibir. Setelah beberapa pelacakan dia sudah melihat botol setan penan langit di depan. Serahkan kepada orang suci ini, kata ahli surgawi itu. Dia langsung menembak ke arah botol setan penan langit. Seketika botol setan penan langit terguncang dan kemudian terlempar ke dalam kehampaan, mengirim Molly dan iblis api merah terbang keluar bersama. Keduanya kemudian memuntahkan darah, nampak sangat terluka. Kalian datang dan matilah. Ahli surgawi itu mencibir, tetapi dia tidak peduli. Di matanya dia sama sekali tidak mengejar dua musuh, akan tetapi dia sedang mengejar dua semut. Telapak tangan ahli surgawi itu menyapu, langsung menghantam Molly dan iblis api merah, membuat mereka terlempar sangat jauh. Dan telapak tangan ini saja hampir membuat mereka mati. Molly, kamu pergilah. Keputusasaan muncul di hati iblis api merah, matanya berkilat. Mengetahui bahwa mereka berdua akan mati. Pada saat hidup dan mati, dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dan aura mengerikan melonjak di tubuhnya untuk melawan telapak tangan yang mengerikan itu. Tidak, Molly meraung, matanya merah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa konsekuensi dari iblis api merah? Iblis api merah jelas mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Saat ini hati Molly penuh dengan emosi. Dia meraung dan naik ke langit. Tuan iblis api merah, pergilah, aku yang akan menghentikan serangan ini, kata Molly. Dia bergegas ke depan iblis api merah. Saat ini iblis api merah memandang sosok Molly dengan sentuhan kelembutan di hatinya. Dia tidak tahu bahwa dia akan bertindak seperti ini. Iblis alien semuanya egois. Mereka telah hidup sedemikian rupa sejak lahir di lingkungan yang tidak ada teman. Di benua iblis alien, yang lemah itu akan dihancurkan. Setiap orang harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak ada teman ataupun kerabat sama sekali. Sampai ketika iblis api merah bertemu dengan Molly. Pada awalnya iblis api merah hanya menggunakan Molly sebagai objek penggunaan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bersama di saat siang dan juga malam. Dan iblis api merah tidak tahu bahwa dia akan memiliki jejak perasaan seperti ini. Sentimen semacam ini seperti keluarga, persaudaraan, dan bahkan perasaan yang tak terlukiskan yang tidak dapat dijelaskan. Dan pada akhirnya, pada saat ini iblis api merah telah membuat keputusan seperti itu karena dorongan hatinya sendiri. Iblis api merah nampak meneteskan air mata. Sejak lahir hingga sekarang ini adalah pertama kalinya dia menangis. Namun sesaat kemudian dia tertawa lagi. Kamu pergi, kata iblis api merah di saat air matanya mengalir. Iblis api merah telah meraung, mendesak botol setan penan langit, dan meledakkan tubuh Molly. Tiba-tiba sebuah cahaya melintas di langit. Itu adalah Molly. Molly langsung terhempas oleh kekuatan botol setan penan langit, dan muncul ribuan mil jauhnya. Kamu cepat pergilah, teriak iblis api merah sambil menangis. Kemudian dia naik ke langit dengan wajah yang mengerikan. Di tubuhnya api hitam tak berujung meledak, bertabrakan dengan pukulan ahli surgawi itu. Boom! Namun di saat itu iblis api merah merasa seolah-olah ada belenggu yang patah di tubuhnya. Dan pada saat ini dia menerobos langsung ke tingkat Raja Iblis. Akan tetapi itu tidak berguna. Saat ini kekuatan mengerikan dari ahli surgawi itu meledak dan tubuh iblis api merah terbelah. Api hitam itu tersebar kemana-mana. Namun dia tidak ragu sama sekali, kemudian dia menstabilkan sosoknya.
Setelah itu dia bergegas dengan panik lagi dan menembak dengan panik ke ahli surgawi itu. Dia berjuang hanya untuk waktu, hanya untuk mengulur waktu agar Molly bisa melarikan diri. "Yah, kamu benar-benar menerobos ranah alam suci. Cukup menarik, tapi sayangnya kamu masih akan mati," kata ahli surgawi itu. Dia mencibir, dan dia kemudian terus melayangkan serangannya kepada iblis api merah. Di bawah serangan ahli surgawi itu, botol setan pelan langit nampak mulai retak. "Teman lama, maafkan aku," kata iblis api merah. Ada air mata di sudut matanya, tetapi sosoknya tidak bergeming. Dia terus menahan dan tidak membiarkan ahli surgawi itu untuk mengejar Molly. Saat ini di kejauhan, mata Molly tiba-tiba memerah. Tuan iblis api merah, Molly meraung, menyaksikan sosok yang berjuang untuk melindunginya. "Tuan iblis api merah, kenapa kamu begitu bodoh?" kata Molly seraya menangis. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat dengan adegan pertama kali dia bertemu dengan iblis api merah. Bahkan Molly masih ingat kata-kata yang diucapkan oleh iblis api merah pada saat pertama kali bertemu dengannya. Mengingat semua itu, Molly menangis seperti anak kecil. Akan tetapi kemudian dia menggertakkan giginya, memutar kepalanya dengan enggan, menghadap ke arah lain, berubah menjadi aliran cahaya dan segera pergi. "Tuan iblis api merah, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Di masa depan aku akan membunuh semua ahli surgawi itu," kata Molly. Dia meraung diam-diam di dalam hatinya. Sambil menangis, dia terbang dengan gila-gilaan dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Semut itu akan lari. Ahli surgawi itu melihat bahwa Molly telah menghilang dari persepsinya, dan dia menjadi marah. Mati! Kekuatan yang sangat menakutkan langsung jatuh, dan akhirnya botol iblis penelan langit itu tidak dapat menahannya lagi. Dan botol iblis penelan langit itu langsung meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan dari botol setan penelan langit itu tersebar kemana-mana. "Molly, kamu harus tetap hidup," kata iblis api merah seraya melihat ke arah di mana Molly menghilang dengan senyuman di wajahnya. Setelah itu tubuh iblis api merah juga hancur dan meledak, berubah menjadi abu, namun dipenuhi dengan api hitam tersebar ke segala arah. Akhirnya mati. Seekor semut kecil, menyia-nyiakan banyak waktuku saja, kata ahli surgawi itu dengan ketidaksenangan di wajahnya. Kemudian sosoknya melesat, dia langsung mengikuti kemana Molly menghilang. Saat ini di dalam kehampaan, sosok Molly terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat rawa kematian hitam di kejauhan. Dia kemudian langsung masuk ke dalam kawasan rawa kematian hitam. Lalu tanpa pikir panjang, dia langsung masuk ke dalam istana bawah tanah di rawa kematian hitam. Molly melihat pemandangan yang akrab di sini. Air mata Molly seketika jatuh lagi. Sebelumnya dia memiliki kenangan di sini bersama iblis api merah. Tuan iblis api merah, Molly tersedak, matanya dingin dan acuh tak acuh. Akan tetapi niat membunuh yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Tuan iblis api merah, Molly tersedak, matanya dingin. Akan tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan banyak hal. Dia kemudian segera duduk bersila, napasnya surut, seolah-olah dia telah menjadi orang biasa. Dan di antara alisnya muncul benih. Itu merupakan benih parasit. Benih parasit itu benar-benar menutupi kekosongan ini, dan tidak ada lagi fluktuasi kehidupan di sini. Saat ini di dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari sini, wajah ahli surgawi itu pucat karena dia menemukan bahwa dia telah benar-benar kehilangan aura Molly. Dalam waktu sesingkat itu, semut tidak mungkin pergi terlalu jauh. Kata ahli surgawi itu, kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya, dan itu dengan cepat memindai ke segala arah. Bahkan seorang monster darah yang paling umum di bawah pemindaiannya itu langsung terlihat. Akan tetapi bagaimanapun dia melakukannya, dia tetap tidak menemukan napas Molly. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana semut itu bisa menghindari keterampilan pemindaiannya? Kata ahli surgawi itu, dia terus mendesak kekuatan jiwanya mencari lagi dan lagi. Akan tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Brengsek,
ahli surgawi itu marah dan menembak dengan panik ke tanah di bawah. Tiba-tiba kekosongan itu runtuh. Kota dan hutan di bawahnya langsung hancur. Sial, biarkan tikus lari. Lupakan saja, aku sudah membuang terlalu banyak waktu. Aku harus kembali, kata ahli surgawi itu. Wajahnya nampak jelek dan kemudian dia berbalik lalu pergi dari sana. Saat ini Molly tetap tidak bergerak walaupun ahli surgawi itu telah pergi. Akan tetapi Molly tetap diam di dalam istana bawah tanah di rawa kematian hitam. Setelah dirasa situasinya telah aman, Molly kemudian keluar lalu pergi dari sana. Saat ini di pegunungan tempat Raja Iblis Api Merah jatuh, terlihat seekor monster darah dengan hati-hati muncul dari tanah. Itu adalah seekor tikus yang memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tikus naga tanah tingkat 8. Tiba-tiba tikus itu melihat sebuah fragmen tidak jauh dari sana. Fragmen itu memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar. Blood Beast tingkat 8 ini sudah memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Mengetahui bahwa itu pasti adalah sebuah harta karun, tikus itu segera bergegas dan menggigit fragmen itu. Namun di saat itu sebuah api hitam tiba-tiba muncul dari fragmen itu. Dan pada saat yang sama suara gembira muncul dari nyala api. Hahaha, Raja Iblis Api Merah ini telah dibangkitkan kembali, kata Raja Iblis Api Merah. Setelah Iblis Api Merah menerobos tingkat Raja Iblis, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Saat ini api hitam terbakar dengan cepat, dan aura ini membuat jantung tikus naga tanah itu berdebar. Dan tikus naga tanah tingkat 8 itu menggigil dan merangkak di tanah. Ini semua berkat kekosongan botol setan pelan langit. Jika tidak, aku pasti sudah kehilangan jiwaku. Tuhan memang tidak ingin aku mati. Sial, sayang sekali aku membutuhkan tubuh sekarang. Mengapa tidak ada manusia di sini? Tetapi hanya ada monster darah, kata Iblis Api Merah. Namun pada akhirnya dia langsung melesat kepada tikus tanah itu. Tikus tanah itu mencicit 2 kali. Tiba-tiba dia berhenti. Setelah beberapa saat tikus tanah itu berdiri lagi. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan tubuhnya memancarkan cahaya ajaib. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepada Molly, tetapi kekuatanku sekarang terlalu lemah. Aku hanya bisa bersembunyi terlebih dahulu, kata Iblis Api Merah sebelum pada akhirnya dia memasuki tanah dan menghilang dari sana. Ketika Molly dan Iblis Api Merah dihancurkan, di sisi lain saat ini Kinchen juga terbang dengan cepat dalam kehampaan. Sosoknya berubah menjadi cahaya guntur. Dia terus meningkatkan kecepatannya hingga ke ekstrim. Namun selalu ada aura yang membuat jantungnya berdebar. Nampaknya dia telah dikunci. Ahli surgawi itu benar-benar mengejar, kata Kinchen matanya dingin. Dia tidak berharap pihak lain akan menyusul. Begitu dia ditangkap oleh pihak lain, bahkan jika ada Lao Yuan, mereka mungkin tidak akan lolos dari kematian. Nah, Kinchen, tidak mungkin untuk terus melarikan diri seperti ini, kata Lao Yuan dengan suara yang gugup. Bagaimana mungkin Kinchen tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Lao Yuan? Akan tetapi jika dia tidak melarikan diri, bisakah dia melawan ahli surgawi itu? Menghadapi ahli surga, apakah dia memiliki harapan untuk menang? Karena pihak lain tidak memberi kita cara untuk bertahan hidup, maka ayo bertarung, kata Kinchen matanya dingin. Di saat pikirannya melintas, dia akhirnya mengambil keputusan. Selanjutnya Kinchen langsung berhenti di kehampaan, dan kemudian Kinchen mengambil pilar surgawi dari cakram Gyeokyan Kun dan kemudian melemparkan ke pegunungan di sekitarnya. Itu adalah formasi tingkat suci yang Kinchen peroleh dari aula perangkat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.